Selamat pagi, Bu Ros dan teman-teman yang terkasih. Kami akan melanjutkan presentasi untuk materi ke-6 dengan tema Strategi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia, atau dengan kata lain, bagaimana peran pendidikan dalam mengajarkan pluralisme multikultural dalam pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yosefino Fobia, NRP 1613018011. Selamat pagi Bu Rus dan teman-teman, nama saya Diana Tanisbianto, NRP 16130170006. Halo, nama aku Agnes Rosari, NRP 16130170008. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama dalam presentasi ini. Yang pertama, bagaimana peran sekolah dalam pendidikan multikultural. Yang kedua, strategi sekolah dalam pendidikan multikultural. Yang ketiga, praktek pendidikan multikultural di Indonesia. Dan yang keempat, apa prinsip-prinsip pendidikan multikultural yang selama ini diterapkan dalam pendidikan Indonesia. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, peran sekolah dalam pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural merupakan pendidikan proses pengembangan potensi manusia yang menghargai pluralitas dan beraneka ragam ras, budaya, etnis, serta agama yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, sehingga peran pendidikan multikultural ini dalam sekolah adalah bagaimana kita menanamkan konsep pada anak bahwa di sekitar kehidupan anak itu terdapat bermacam-macam orang dengan beragam suku, agama, ras, budaya, sehingga anak bisa belajar sejak kecil bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia berrelasi dengan orang lain yang berbeda dengan dia. Setiap manusia mempunyai potensi untuk menghargai pluralitas dan keberagaman yang ada. Jika kita kaji secara lebih dalam, kita lahir di dunia karena dilahirkan oleh ibu, oleh ayah. Persatuan antara ayah dan ibu kemudian melahirkan kita. Nah, dengan demikian, potensi untuk menghargai, untuk merasa bahwa saya itu membutuhkan orang lain adalah makhluk sosial, itu sebenarnya sudah ada dalam diri setiap manusia. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada itu dengan menanamkan konsep-konsep baru kepada anak dalam pendidikan. Nah, melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun dalam kelas, kerjasama, dan lain-lain, itu perlahan-lahan menanamkan konsep pada anak bahwa teman yang memiliki ras atau budaya atau agama yang berbeda dengan dia juga memiliki hak hidup yang sama. Seorang tokoh bernama Ali mengatakan bahwa terdapat macam-macam strategi yang diperlukan guru dalam pembelajaran, antara lain melalui diskusi, simulasi, bermain peran, studi kasus, serta observasi. Nah, diskusi di sini yang dimaksud adalah misalkan di dalam kelas kita membiasakan anak untuk bermain bersama teman, berbagi mainan, berbagi makanan, atau meminjamkan barangnya kepada teman yang membutuhkan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kita juga bisa bangun melalui kerja kelompok. Di dalamnya anak bisa belajar bersama teman lain. Kemudian simulasi. Simulasi yang dimaksud di sini adalah misalkan dalam perayaan Hari Kartini kita membiasakan anak fashion show, misalkan melalui kegiatan fashion show, misalkan anak dari budaya Kalimantan dia memerankan tokoh Kartini. Nah, di sini dia bisa menggunakan kebaya Jawa, kemudian memerankan gayanya Kartini. Di situ anak belajar untuk menghargai tokoh dan budaya lain. Kemudian yang berikut adalah melalui bermain peran. Nah, di dalam kegiatan bermain peran, anak bisa menirukan tokoh di dalam cerita yang diangkat. Misalkan kita belajar tentang profesi polisi. Nah, di situ anak juga belajar, oh ya, dia memerankan peran polisi itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah studi kasus. Misalkan di dalam kelas kita menemukan anak yang terbiasa pendiam, atau mungkin sebaliknya yang terbiasa suka teriak-teriak di dalam kelas, atau mungkin tantrum dan macam-macam. Nah, di situ kita bisa mempelajari
penyebab atau latar belakang apa yang menyebabkan anak ini bisa bersifat seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyadarkan kepada anak atau kepada orang tuanya bahwa ketika anak melakukan hal-hal seperti itu, misalkan dia terbiasa untuk menggunakan kata-kata kasar, berteriak, nah itu anak tidak akan mempunyai teman, misalkan tidak disukai oleh teman lain. Nah, dari situ anak belajar menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada pada umumnya atau menyesuaikan dengan teman-teman di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah observasi. Nah, dalam kegiatan observasi kita bisa lakukan, misalkan kita berkunjung tema rekreasi, misalkan kita berkunjung ke tempat rekreasi yang ada di Surabaya, contohnya ke Taman Makam Pahlawan, kebun binatang. Di sana anak bisa melihat perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan lain yang mungkin tidak ditemukannya di tempatnya dia. Anak bisa belajar banyak hal dari hal-hal baru yang dia pelajari. Tujuan dari strategi-strategi yang tadi kita lakukan di atas, misalkan melalui diskusi, simulasi, bermain peran, kemudian ada observasi dan studi kasus, yang kita lakukan adalah yang pertama-tama untuk mengajarkan dan melatih kemampuan-kemampuan praktis yang dibutuhkan oleh anak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, selain itu anak juga belajar nilai-nilai moral, bagaimana berrelasi dengan orang lain, dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang dimaksud dengan mempertahankan kelangsungan hidupnya di sini adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak keterampilan-keterampilan yang anak butuhkan, ya, untuk kelangsungan hidup, mempertahankan kelangsungan hidup yang dimaksud misalkan sejak kecil, misalkan di usia playgroup, anak berrelasi dalam kelas mungkin hanya dengan 20 teman. Kemudian di TK dia akan menambah jumlah teman, misalkan sudah menjadi 40 teman. Kemudian di SD menambah menjadi 50 misalkan. Kemudian jenjang pendidikan mungkin ketika di SD waktunya lebih panjang. Nah, di situ dia akan semakin bertambah usia, anak semakin bertambah relasinya dengan tingkatan orang yang semakin berbeda, kemudian usia yang berbeda dan semakin luas. Nah, dengan itu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun di dalam kelas tadi, kita membiasakan anak, kita menanamkan kepadanya dan melatih keterampilan-keterampilan bagaimana seharusnya anak itu berrelasi dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, semakin terbiasa, misalkan dia terbiasa untuk empati, terbiasa untuk berbagi, terbiasa untuk bergaul dengan orang lain, terbiasa untuk menyapa temannya. Nah, ketika dia berada dalam lingkungan yang lebih luas, anak itu sudah terbiasa, tidak merasa tertutup lagi atau tidak merasa aneh, asing dengan dunia baru yang sedang ada di sekitarnya. Selain itu, pendidikan multikultural adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan pemahaman, pengalaman, menumbuhkan sikap menghargai, mengasihi, serta toleran mengenai ras, suku, agama, etnis, jenis kelamin, dan mengajarkan anak agar tidak membeda-bedakan latar belakang budaya yang ada. Nah, di sini bagaimana kita sebagai pendidik membangun konsep pada anak, misalkan di dalam kelas mungkin ada anak yang kulitnya sawo matang, ada yang mungkin gelap, hitam maksud saya, atau mungkin ada yang putih sekali, ada yang rambutnya air, ada yang keriting, ada yang tinggi, ada yang pendek, misalkan. Nah, hal-hal seperti itu membantu kita. Bagaimana cara kita, strategi apa yang kita gunakan sebagai pendidik untuk menanamkan konsep pada anak bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan berarti ya karena saya lebih putih, teman saya lebih sawo matang mungkin atau lebih hitam, ya saya tidak mau berteman dengan dia misalkan. Tetapi bagaimana kita menanamkan konsep pada anak bahwa setiap orang itu punya keunikan, punya kelebihan, punya kekhususan yang harus diterima, yang harus ya meskipun dia hitam mungkin atau dia keriting, ya itu adalah teman saya misalkan. Nah, itu cara-cara yang tadi di atas yang kita sebutkan dan kita jelaskan tadi itu adalah strategi dan cara kita bagaimana untuk menanamkan konsep-konsep ini pada anak. Kemudian
Yang berikut, kita sebagai guru juga dituntut untuk dapat menerapkan strategi pembelajaran kooperatif yang diantaranya dengan interaksi yang baik dalam pembelajaran, kemudian keterampilan sosial yang dimiliki, keterampilan belajar, kemudian bagaimana kita membangun efektivitas suatu pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas sesuai dengan pendidikan multikultural ini. Nah, selain yang kita tanamkan pada anak, kita sebagai pendidik juga dituntut untuk kita juga ya kooperatif lah, kita mengajarkan pada anak, menuntut anak untuk bersikap toleran, menerima orang lain. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik, kalau kita minta anak seperti itu, ya kita sebagai pendidik harus memberikan contoh terlebih dahulu. Misalkan ya dengan tutur kata kita, dengan membangun relasi yang baik dengan semua anak, tidak membeda-bedakan anak emas, perak mungkin, atau anak ini lebih pintar lalu saya lebih menyukai dia, anak ini lebih cekatan lalu saya lebih menyukai dia, atau mungkin anak ini lebih pendiam lalu saya tidak mau berrelasi dengan dia. Tetapi kita sebagai pendidik, bagaimana kita juga memberikan teladan. Jadi misalkan di dalam pembelajaran kita menyapa anak dengan sopan dan santun, kita membantu anak yang mungkin membutuhkan bantuan, kita menerima dan merangkul semua anak dengan baik. Nah, dengan sendirinya anak ketika melihat hal-hal yang kita lakukan, anak juga akan belajar meniru. Sekali lagi, kita sebagai pendidik, kita adalah model yang ditiru oleh anak. Strategi pembelajaran yang melibatkan anak dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kita sebagai pendidik ini dapat kita lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang selanjutnya evaluasi pembelajaran. Pertama adalah perencanaan. Perencanaan yang dimaksud di sini adalah penyusunan RPPH. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam satu kegiatan pembelajaran atau satu RPPH harus mengandung 6 aspek perkembangan. Kemudian kadang-kadang yang kita rancangkan secara tertulis dalam RPPH, ketika dalam pelaksanaannya ada hal-hal lain yang terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan. Misalkan dalam satu kegiatan pembelajaran kita tidak mungkin memang menulis di dalam RPPH bahwa hari ini akan terjadi insiden apa, tetapi tiba-tiba dalam pelaksanaan mungkin kegiatan yang kita rancangkan ternyata menimbulkan insiden, tiba-tiba anak terluka atau anak berkelahi dengan teman. Itu bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di luar dari apa yang kita rancangkan sebelumnya. Nah, misalkan mungkin kita membuat kegiatan membuat jus misalkan. Sebelumnya sudah kita pikirkan, oh ya, ketika membuat jus prosesnya akan terjadi seperti ini. Tapi tiba-tiba dalam pelaksanaan anak kesetrum listrik misalkan. Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi kita ketika setelah pembelajaran, sehingga dalam pembuatan jus selanjutnya, dalam RPPH selanjutnya mungkin kita sudah menyiasati hal-hal yang terjadi, atau mungkin kita bisa merubah teknik yang kita pakai sehingga tidak menimbulkan kejadian-kejadian lain seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah strategi-strategi proses pembelajaran dikembangkan melalui berbagai model, diantaranya model pengembang. Yang pertama, proses pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan manusia. Yang dimaksud di sini adalah dalam memilih kegiatan kita menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Nah, kita punya pedoman Permen 137 dan 146. Di situ kita bisa melihat kemampuan anak sesuai dengan tingkatan usia. Nah, misalkan anak usia 3-4 tahun, kita tidak bisa meminta anak untuk menggunting tanpa pola. Atau misalkan kita tidak bisa menjelaskan sesuatu tanpa medianya. Nah, dengan itu kita tidak bisa memaksa anak untuk berpikir sesuai dengan apa yang kita konsepkan, tetapi anak, kita tahu bahwa anak itu belajar secara konkret, sehingga ketika kita menjelaskan sesuatu kita harus membawa alat yang kita jelaskan atau media yang kita jelaskan sehingga membantu proses pemahaman anak. Kemudian yang berikut adalah model konsep diri, yaitu mengembangkan kepribadian anak. Nah, di dalam satu kegiatan pembelajaran kita juga membangun konsep diri anak. Konsep diri yang dimaksud adalah konsep diri positif. Yang berikut adalah membantu anak untuk menjelaskan perasaan dan pikiran anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh anak. Di sini biasanya dalam kegiatan penutup, recalling itu kita bisa menanyakan perasaan anak.
apa yang anak rasakan selama pembelajaran hari ini, kegiatan mana yang paling disukai. Nah, itu dengan sendirinya kita membantu anak untuk menceritakan perasaannya sendiri. Misalkan dalam menjelaskan sesuatu, kita juga bisa bertanya kepada anak. Nah, ketika anak mulai merespon pertanyaan kita atau ketika anak menjawab sesuai pengalamannya dia, nah di situ cara-cara kita bagaimana kita bisa membangun konsep pemikiran anak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi sekolah dalam pendidikan multikultural. Untuk tahapan perkembangan manusia sendiri, selanjutnya yaitu model kepekaan dan orientasi pendidik, yaitu membantu anak untuk keterbukaan dan kepekaan dalam memahami orang lain. Memahami orang lain ini dapat berupa memahami perasaan teman sebayanya sendiri, seperti melihat ekspresi anak teman sebaya yang sedang marah, sedih. Jadi anak dapat memahaminya melalui ekspresi tersebut. Selanjutnya, model perluasan penyadaran proses belajar mengajar dalam menggunakan otak kanan dan otak kiri. Model pembelajaran partisipasi yaitu proses pembelajaran yang melihat kebutuhan. Jadi guru dan sekolah harus melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan anak saat itu. Yang ketiga yaitu memiliki orientasi pada tujuan, berpusat pada anak, serta belajar melalui pengalaman kehidupan masing-masing anak. Jadi orientasi ini berpusat pada anak. Yang kita ketahui bahwa pada saat ini konsep student learning harus dijalankan, yaitu guru hanya membantu anak dan memfasilitasi, dan anak juga dapat belajar dari pengalaman kehidupan anak sendiri, seperti itu. Terdapat berbagai tahapan untuk pengembangan strategi sekolah untuk pembelajaran berbasis multikultural ini, yaitu dengan cooperative learning atau model pembelajaran kelompok dengan kelompok. Jadi dari model pembelajaran kelompok ini, anak dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya, supaya anak dapat memiliki sikap terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan orang lain dari berbagai ras, budaya, agama, serta etnis yang berada di satu kelompok tersebut. Dan anak juga dilatih untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam cooperative learning itu sendiri. Jadi kan kalau kelompok itu kan kegiatannya berbeda-beda. Jadi pemecahan masalah pun dalam setiap kelompok juga berbeda-beda. Jadi anak dituntut untuk menyelesaikan konflik yang ada pada setiap kelompok atau kegiatan yang ada di kelompok tersebut. Praktek pendidikan multikultural di Indonesia. Praktek pendidikan multikultural sampai saat ini tuh hanyalah masih sebatas wacana. Karena hal ini disebabkan oleh perjalanan panjang histori penyelenggaraan pendidikan yang banyak dilatar belakangi oleh primordialisme. Misalnya seperti pendirian lembaga yang berdasarkan latar belakang agama, daerah, perorangan maupun kelompok. Apapun dan bagaimanapun bentuk model pendidikan multikultural mestinya tidak lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural itu sendiri, yaitu mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi, yaitu lingkungan sekolah yang setara. Jadi lingkungan sekolah yang setara ini maksudnya adalah lingkungan sekolah yang setara bagi semua suku, agama, ras, dan budaya. Jadi sekolah tidak bisa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya pada setiap anak. Jadi misal, oh kamu berasal dari suku Batak, jadi kamu kumpulnya harus dengan suku Batak. Tidak. Jadi sekolah perlu untuk mencampur dari semua suku, agama, dan ras budaya. Jadi anak dapat belajar dalam kelompok tersebut. Pendidikan multikultural
diusulkan untuk dijadikan instrumen rekayasa sosial lewat pendidikan formal. Artinya, institusi sekolah harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam bermasyarakat multikultural dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerja sama dengan segala perbedaan yang ada. Jadi, di sini sekolah dituntut untuk memberikan edukasi bagi anak supaya anak saat berada di masyarakat atau di lingkungan rumah, anak juga tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras itu sendiri, karena biasanya dalam lingkungan sekolah, maksud saya lingkungan rumah, anak juga berasal, teman-teman sebayanya juga berasal dari suku, agama, dan ras budaya yang berbeda-beda. Jadi artinya apa yang ada di masyarakat itu harus juga diterapkan di sekolah. Jadi anak tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Oh, kalau di sekolah kok begini, kalau di rumah kok begini, seperti itu. Proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan individu secara utuh yang mencakup intelektual, sosial, serta moral spiritual. Yaitu kompetensi kultural adalah hasil kesadaran siswa dalam memahami ilmu pengetahuan dan bias kultural menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan budaya. Proses pengembangan kompetensi kultural membutuhkan pengembangan pengetahuan, keterampilan yang harus dikuasai oleh anak itu sendiri, sikap dan perilaku agar anak memiliki kepekaan untuk menghormati dan menghargai orang lain yang memiliki perbedaan budaya. Jadi kompetensi kultural ini tujuannya adalah supaya anak dapat memahami perbedaan budaya yang ada di lingkungannya. Jadi anak juga dapat menghormati perbedaan yang dimiliki oleh teman sebayanya. Anak tidak membeda-bedakan budaya temannya. Anak dapat berteman dengan siapapun dan berasal dari manapun. Itulah kompetensi kultural. Dalam pendidikan multikultural terdapat beberapa prinsip pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural adalah suatu gerakan politik yang memiliki tujuan yaitu menjamin keadilan sosial bagi masyarakat yang berada di sekitarnya tanpa memandang latar belakang yang ada. Di sini dalam latar belakang yang ada dalam pendidikan anak usia dini akan terlihat ketika bagaimana cara guru memperlakukan peserta didiknya dengan baik. Nah, peserta didik ini memiliki latar belakang ras, agama, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, guru juga dapat memberikan pengertian kepada anak. Jadi, lewat teladan yang diberikan oleh guru, maka dalam lingkungan sekitar anak akan menghargai teman-temannya dan mengasihi teman-temannya yang memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, prinsip pendidikan multikultural yang memiliki dua dimensi, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kelas serta pada kelembagaan atau sekolah. Namun, kelas dan sekolah tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Artinya, dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau di suatu lembaga pendidikan, terdapat budaya yang melekat dan harus dikembangkan oleh guru. Dan pada prinsip selanjutnya, pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dan dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan mempunyai privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Artinya, pada pendidikan anak dilakukan analisis atas lembaga pendidikan untuk melaksanakan
pembelajaran, dan sekolah mempunyai kekuasaan dalam melaksanakan pendidikan multikultural yang tepat. Selanjutnya, dalam prinsip-prinsip pendidikan multikultural terdapat tujuan pendidikan multikultural, yaitu menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam sekolah, tentunya terdapat guru yang mengajarkan pembelajaran multikultural dan peserta didik. Di sini, peran guru adalah mengajarkan pembelajaran multikultural yang melihat kemampuan yang dimiliki anak, sehingga guru dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran multikultural untuk prestasi anak, sehingga prestasi anak dapat terstimulus dengan baik. Selanjutnya, dalam prinsip-prinsip pendidikan multikultural terdapat penyebab konflik dalam masyarakat multikultur, antara lain adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi, atau yang disebut sebagai access to economic research and to means of production, yaitu masalah ini dapat terjadi ketika masyarakat kekurangan alat-alat produksi, kekurangan sumber daya, dan kesempatan ekonomi yang berbeda-beda. Perluasan batas-batas sosial budaya atau yang disebut sebagai social and cultural borderline expansion dapat terjadi ketika masalah perluasan batas-batas sosial ini, budaya ini memiliki batas-batas sosial budaya yang berbeda-beda, dan benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama, atau yang disebut sebagai conflict of political ideology and religious interest dapat terjadi ketika masyarakat memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda, ideologi yang berbeda-beda, dan agama yang berbeda-beda. Kesimpulan yang dapat diberikan kelompok yaitu perbedaan budaya yang dimiliki oleh siswa dapat dimulai dari lembaga pendidikan, yaitu sekolah, dengan cara guru memberikan kegiatan pembelajaran yang berbasis multikultural dalam pendidikan anak usia dini yang menyenangkan, sehingga anak merasa bermain sambil belajar, serta mengajak anak untuk melakukan kegiatan berbasis multikultural yang dilakukan di luar kelas. Selanjutnya, saran dari kelompok ada dua, yaitu bagi pendidik PAUD dan bagi mahasiswa. Bagi pendidik PAUD diharapkan para pendidik mengetahui dan mengikuti bentuk penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, serta instrumen penilaian agar dapat memberikan penilaian yang tepat kepada anak didik. Dan saran bagi mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat menyerap tentang materi bentuk penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, serta instrumen penilaian supaya menjadi bekal kelak ketika menjadi seorang pendidik. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.